Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik ya, ini ada pemberitaan bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal sebelum diperiksa di persidangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah ini efek mubahalah? Saya ucapkan terlebih dahulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu kan. Banyak muncul spekulasi apakah ini terkait dengan efek mubahalah atau tidak. Tetapi sebelum masuk ke analisanya, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saksi Bambang Prasetyo meninggal sebelum diperiksa di persidangan kasus ijazah palsu Jokowi. Efek mubahalah. Mari kita baca ya ini. Saya curiga jangan-jangan dibunuh untuk menghilangkan jejak. Mudah-mudahan kecurigaan yang saya nggak benar ya. Ini Juniarso. Ya tidak juga begitu kan, karena sudah ajalnya mungkin ya. Selama masih dikelilingi orang-orang pendusta, pastinya akan dilindungi junjungan negeri Badabah ini. Allah sayang supaya tidak tambah dosa karena kesaksian palsu. Ya tidak juga begitu kan. Walaupun muncul spekulasi hari ini, tetapi mari kita hormati satu sama lain begitu kan. Jangan kita berprasangka buruk terhadap sesama muslim kita begitu. Kata orang-orang asli cuma bohongnya, bener apa bener. Ya bangga dengan kezaliman, tunggu ya balasannya. Jika tidak ada di dunia, pasti ada di akhirat. Dia akan menghadapi pengadilan akhirat. Dia sendiri harus bertanggung jawab, katanya begitu. Ini ibroh bagi semuanya. Ternyata ya semesta memanggil cepat menghadapi pengadilan yang abadi. Jadi itulah apakah ini efek mubahalah atau tidak begitu. Jadi ingat anggota KPPS ini berbeda tapi sama. Ini seperti bos minyak yang berseberangan dengan Putin. Allahu Akbar. Ini banyak sekali begitu kan. Lewat duluan kan, sudah sesuai dengan doa Jokowi. Tunggu episode berikutnya. Ini direncanakan banget ambiar. Kalau jadi Jokowi nggak kupikir kalah mubazir waktu, tenaga, wali kota dan segalanya. Ini masih belum sampai di sini begitu kan. Artinya yang saya dulu pernah saya sempat memberikan statement bahwa ketika ijazah Pak Jokowi diberikan, diberikan dan dikeluarkan, itu beres begitu kan, tidak menjadi spekulasi sampai hari ini begitu kan, karena pada hakikatnya muncul spekulasi baru dari sini begitu, ada yang mengatakan ini dan itu begitu, dan akhirnya sekarang karena saksinya sudah meninggal dan apa yang terjadi ya, yang terjadi banyak spekulasi karena mubahalah atau tidak. Tetapi mari kita baca ya terlebih dahulu seperti ini beritanya. Ini beritanya cukup menarik juga begitu. Inilah wa inna ilaihi rajiun. Saksi Bambang Prasetyo meninggal sebelum diperiksa di persidangan kasus ijazah palsu Jokowi, efek mubahalah. Pak Bambang Trimulyono ya dengan Sugi Nur ya kemudian dihukum hari ini dijalankan karena ada penistaan agama. Katanya seperti itu. Bahkan inilah akhirnya apakah efek mubahalah atau tidak. Wallahu a'lam begitu kan ini. Pada sidang pekan lalu ya, saksi Bambang Prasetyo yang mengaku teman SD Jokowi batal diperiksa karena serangan jantung. Menurut jaksa, saksi langsung dilarikan ke rumah sakit. Pada sidang hari Selasa ya, ternyata jaksa mengabarkan saksi Bambang Prasetyo telah meninggal dunia sebelum diperiksa di pengadilan. Wow, ini kan cukup menjadi catatan penting. Apakah efek mubahalah ini? Apakah ini efek mubahalah? Sidang memang banyak keganjilan ya, keganjilan. Selain kabar meninggalnya saksi, juga ada peran Anto, kakak kandung Iriana, dalam proses menghadirkan saksi tanpa panggilan polisi. Adakah didesain penguasa dalam kasus ini, atau ini semua bagian dari makar Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benturkan dengan mubahalah, bisa jadi seperti itu, karena di satu sisi orang yang memberikan saksi karena ini adalah sumpah mubahalah ya, pasti ada dampak. Tidak ada sumpah mubahalah itu batal, pasti dia ada dampak
dampak negatif yang diterima begitu kan. Maka jangan coba-coba untuk bersumpah mubahalah ini. Karena apa? Karena di satu sisi ya, karena mubahalah itu berkaitan dengan apa yang dilakukan diri sendiri, dan bahkan ada timbul balik begitu kan. Nah, ini menjadi persoalan penting. Apakah nanti ijazah palsu ini benar-benar ada atau tidak begitu? Ini yang harus kita buktikan bersama di pengadilan begitu kan. Karena yang membuktikan pengadilan. Sebenarnya cukup Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sudah beres semuanya tanpa melakukan ini semua begitu kan. Ini kan cukup aneh sekali begitu. Dan bahkan ya komentar-komentar netizen sangat pedas sekali, apakah ini efek mubahalah atau tidak begitu. Itulah yang menjadi trending hari ini begitu kan. Dan bahkan ini simak selengkapnya ini pernyataan dari Ahmad Hussein, pengacara Gus Nur dan Bambang Tri selaku terdakwa dalam kasus ini. Ini di videonya itu seperti itu begitu kan. Dan perlu diingat yang saya katakan tadi, bahwa apa yang selama ini menjadi satu catatan penting kepada sumpah mubahalah ini ada dampaknya, jangan coba-coba melakukan itu begitu. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi ya, seperti yang saya katakan tadi, tunjukkan ijazah yang asli ya, 1 menit selesai begitu. Kenapa Pak Bambang Trimulyono dengan Sugi Nur ini ditangkap karena ada di luar itu, karena ada penistaan agama? Apa kok dibenturkan dengan ini begitu kan? Ya namanya mubahalah itu ya sampai kapanpun pasti ada konsekuensi yang diterima oleh mereka begitu. Walaupun komentar-komentar netizen ya sangat pedas sekali, misalnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ternyata ya. Ini ternyata semesta memanggilnya cepat menghadapi pengadilan yang abadi. Jadi ingat anggota KPPS ini. Berbeda tapi sama, seperti bos minyak yang berseberangan dengan Putin. Wallahu alam. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita ini hanya sekedar mengingatkan, ingatlah ancaman Allah pada orang yang menyebar kebohongan. Di dunia Anda bisa bebas karena jabatan Anda, tapi ingatlah di yaumul hisab. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an begitu kan, untuk melakukan siapa mereka yang sebenarnya begitu kan. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi adalah daur ulang dari hoax tahun 2019. Ini banyak sekali. Bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali. Muncul spekulasi ini dan itu begitu. Bagi kami adalah bahwa apa yang selama ini dilakukan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ya tinggal tunjukkan aja, itu semuanya sudah beres begitu. Apakah lagi ya Pak Bambang Trimulyono dengan Gus Nur ya sudah dipenjara karena ada penistaan agama, bukan dituduh sebagai ijazah asli itu begitu. Tetapi perlu ingat, inilah sumpah mubahalah itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya begitu. Direncanakan banget ini kalau jadi Jokowi nggak dipikirkanlah, mubazir waktu dan tenaga, wali kota, gubernur, presiden semua lolos syarat KPU. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dilakukan dengan seperti ini, apalagi adalah kecurangan dan kebohongan, ya naudzubillah, bisa semuanya akan bisa kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka jangan coba-coba melakukan itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Lalu kemudian siapa yang dihadirkan di saksi itu? Wallahu alam, masih menunggu. Katanya menurut Khosnuddin sebagai pengacaranya, muncul spekulasi yang didatangkan tanpa ada konfirmasi siapa yang menjadi saksi waktu itu begitu kan. Ini masih berlanjut, masih hangat beritanya begitu kan. Ada yang berspekulasi semuanya akan ada waktunya efek mubahalah atau tidak begitu. Tetapi perlu diingat, apakah selama ini selalu mengkaitkan dengan efek mubahalah? Ini yang perlu kita perjelas dan harus memberikan edukasi kepada kita begitu, bahwa meninggal itu ya Allah yang menentukan semuanya begitu kan. Meninggal, jodoh dan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba mulaikan itu begitu. Tapi kita berintrospeksi diri, apakah selama ini yang kita perbuat begitu kan untuk amal kita masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kalau ini dikaitkan dengan efek mubahalah bisa jadi seperti itu, tapi perlu diingat bahwa
tidak semuanya dengan hal seperti itu bisa berkesinambungan begitu kan. Dalam artian bahwa ya ini mungkin murni karena meninggal dunia begitu kan, bukan efek mubahalah atau apa, tapi kita berprasangka yang baik kepada orang-orang yang sudah meninggal. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.